Hai semuanya, selamat datang tutorial geografi bab 2 mengenai bumi dan jagat raya. Ini adalah video lesson keempat, part keempat berjudul struktur tata surya. Di struktur tata surya ini saya menjelaskan anggota-anggota tata surya, dan untuk part keempat ini saya masih berkutat dengan planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak mempunyai cahaya sendiri, berbentuk bulat, dan beredar mengelilingi bintang atau dalam hal ini matahari. Sebagian besar planet mempunyai pengiring atau pengikut yang kita sebut sebagai satelit dan beredar mengelilingi planet. Sebelumnya, para ahli menetapkan bahwa di dalam tata surya kita terdapat 9 planet. 9 planet tersebut berdasarkan urutannya dari matahari, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Nah, namun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia, maka berdasarkan Sidang Umum International Astronomical Union ke-26 pada tanggal 25 Agustus 2006 di Praha, ditetapkan 8 planet dengan mengeluarkan planet Pluto dari sistem tata surya kita. Sementara itu, Pluto diturunkan statusnya sebagai kategori planet kerdil bersama-sama dengan Xena dan asteroid Ceres. Keputusan mengeluarkan Pluto yang sudah menjadi anggota keluarga planet tata surya selama 76 tahun merupakan konsekuensi ditetapkannya definisi baru tentang planet. Dalam resolusi tersebut, sebuah benda langit bisa disebut planet apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah dia harus mengorbit matahari. Kemudian yang kedua, dia cukup besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulatnya. Dan yang ketiga, dia harus memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih. Dari kriteria ini, planet Pluto memiliki kelemahan, antara lain ukurannya sangat kecil dan bentuk orbitnya sendiri memanjang serta memotong orbit Neptunus, sehingga dalam perjalanannya mengelilingi matahari, Pluto kadang-kadang lebih dekat dengan matahari dibandingkan Neptunus. Nah, oleh karena itu sekarang kita memiliki ada 2 jenis planet. Yang pertama adalah 8 planet yang kita ketahui, dan selanjutnya yang terbaru adalah planet kerdil. Planet kerdil terdiri dari yang paling terkenal ada Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Untuk definisinya sendiri, planet kerdil atau planet katai atau dwarf planet merupakan benda angkasa berukuran cukup besar sehingga berbentuk seperti bola mengorbit matahari, namun bukan merupakan satelit. Faktor penting yang membedakan planet dengan planet katai adalah bahwa planet harus mampu membersihkan wilayah orbitnya dari puing-puing dan objek lainnya, di mana planet katai tidak mampu melakukannya. Ketika kategori planet katai ditetapkan, 5 benda angkasa segera diklasifikasikan ke dalamnya, yaitu Ceres, asteroid terbesar, Pluto yang berada di sabuk Kuiper, diturunkan statusnya dari planet, kemudian Eris, sebuah objek amat jauh dengan orbit melampaui Pluto, Makemake dengan diameter 2/3 Pluto, dan Haumea yang terletak di luar orbit Neptunus dengan massa sepertiga Pluto. Penemuan Eris adalah salah satu pendorong International Astronomer Union untuk mendefinisi ulang istilah planet. Meskipun bernama planet katai, objek ini tidak dianggap sebagai bagian dari planet, melainkan termasuk dalam kategori yang berbeda sama sekali. Objek yang berukuran lebih kecil dari planet katai dan tidak berbentuk bulat disebut sebagai benda tata surya kecil yang mencakup komet dan asteroid. Meskipun baru 3 planet katai yang diakui, astronomer menduga terdapat setidaknya 200 objek lain yang tersebar di pelosok tata surya. Terdapat banyak calon potensi planet kerdil yang harus dipelajari lebih detail untuk mengonfirmasi status mereka. Agar bisa berbentuk seperti bola, suatu benda angkasa harus memiliki diameter minimal 400 km. Terdapat banyak objek trans-Neptunus dengan diameter lebih dari 400 km di antara Varuna, Oxyrus, Ixion, Quaoar, dan beberapa lainnya. Meskipun diameter objek tersebut bisa diperkirakan, namun lebih sulit untuk memperkirakan apakah mereka berbentuk bola atau tidak. Letaknya yang amat jauh dan ukurannya yang relatif kecil berarti dibutuhkan teleskop kuat untuk mengetahui bentuk berbagai objek tersebut. Terdapat pula beberapa asteroid besar yang berpotensi menjadi planet katai, seperti Vesta, Pallas, Hygiea, yang merupakan asteroid terbesar kedua, ketiga, dan keempat setelah Ceres. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai planet kerdil yang terkenal. Yang pertama adalah Pluto.
Pluto adalah planet Katai di sabuk Kuiper dan objek trans-Neptunus pertama yang ditemukan. Pluto merupakan planet Katai terbesar dan bermassa terbesar kedua di tata surya dan benda terbesar ke-9 dan bermassa terbesar ke-10 yang mengorbit matahari secara langsung. Pluto merupakan objek trans-Neptunus dengan volume terbesar dan massa yang sedikit lebih kecil daripada Eris, planet Katai di piringan tersebar. Layaknya objek lain di sabuk Kuiper, Pluto terdiri dari batuan dan es dan relatif kecil ukurannya, lebih seperenam massa bulan dan sepertiga volume bulan. Pluto memiliki orbit eksentris dan miring dengan jarak sekitar 30-49 satuan astronomi dari matahari. Ini berarti ada saatnya Pluto lebih dekat ke matahari daripada Neptunus. Resonansi orbit yang stabil dengan Pluto membuat kedua planet ini tidak bertabrakan. Pada tahun 2014, Pluto berjarak 32,6 SA dari matahari. Cahaya matahari sendiri butuh waktu sekitar 5,5 jam untuk mencapai Pluto pada jarak rata-ratanya. Pluto ditemukan pada tahun 1930 dan awalnya dinyatakan sebagai planet ke-9 dari matahari. Setelah 1992, status planetnya dipertanyakan setelah para astronom menemukan sabuk Kuiper, lingkaran objek di luar Neptunus yang mencakup Pluto dan benda-benda lainnya. Pada tahun 2005, Eris yang masanya 27% lebih besar daripada Pluto ditemukan. Persatuan Astronomi Internasional mengeluarkan definisi resmi planet untuk pertama kalinya pada tahun 2006. Pluto tidak sesuai dengan definisi itu dan dipindahkan ke golongan planet Katai yang baru saja dibuat, lebih tepatnya Plutoid. Sejumlah astronom meyakini bahwa Pluto masih dianggap sebagai planet. Pluto sejauh ini diketahui memiliki 5 satelit, ada Charon, Styx, Nix, Kerberos, dan Hydra. Pluto dan Ceres kadang dianggap sistem biner karena barycenter orbit mereka terletak di antara kedua objek ini. IAU sendiri belum meresmikan definisi planet Katai biner, dan Charon dinyatakan secara resmi sebagai satelit Pluto. Pada tanggal 14 Juli 2015, New Horizons menjadi wahana pertama yang terbang melewati Pluto. NASA berencana melakukan pengukuran rinci dan mengambil foto-foto Pluto beserta satelit-satelitnya menggunakan wahana New Horizons. Selanjutnya ada Eris. Eris adalah sebuah planet Katai yang ditemukan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2005 oleh 3 astronom dari Amerika Serikat, Profesor Mike Brown dan koleganya dari Institut Teknologi California atau Caltech, yang juga menemukan beberapa objek-objek serupa planet pada area sabuk Kuiper. Nama Eris berasal dari nama Dewi Keraguan dalam mitologi Yunani. Awalnya diklaim oleh penemuannya sebagai sebuah planet. Eris sangat dingin, berbatu-batuan, lebih besar daripada Pluto. Eris diketahui mempunyai sebuah satelit yang bernama Dysonia yang ditemukan pada 10 September 2005. Eris memiliki diameter sekitar 3.000 km dengan jarak hampir 15 miliar kilometer atau sekitar 3 kali jarak Pluto dari matahari. Dibanding bumi, jaraknya 97 kali dibandingkan jarak bumi dan matahari. Eris adalah benda paling jauh yang pernah diketahui untuk mengitari seluruh matahari. Ukurannya mungkin 1,5 kali lebih besar dari Pluto. Objek angkasa ini terlihat pertama kali tahun 2003. Ia terlihat lewat teleskop Samuel Oschin di Observatorium Palomar dan teleskop 8M Gemini di Mauna Kea, Hawaii. Pertama kali terlihat 21 Oktober 2003, namun para astronom tidak melihatnya lagi hingga 15 bulan kemudian. Baru pada 8 Januari 2005 ia terlihat lagi. Selain Brown, penemuan lain adalah Chad Trujillo dari Observatorium Gemini di Hawaii dan David Rabinowitz dari Universitas Yale. Eris terlihat lebih redup dari Pluto, tetapi itu karena jaraknya 3 kali lebih jauh. Bila ia berada di tempat Pluto, ia akan terlihat lebih terang. Sejak ditemukannya, penyebutan objek ini sebagai planet menjadi perdebatan. Ini adalah lintasan orbit dari Eris, sedangkan ini adalah lintasan orbit dari Pluto, dan ini adalah Neptunus. Kalian sendiri bisa membayangkan betapa jauhnya Eris. Selanjutnya ada Ceres. Ceres adalah satu-satunya planet Katai di tata surya bagian dalam. Ceres merupakan benda langit berbatu dan beres dengan diameter 950 km dan merupakan planet Katai terkecil yang pernah ditemukan. Massa Ceres meliputi sepertiga massa sabuk asteroid. Ditemukan pada 1 Januari 1801 oleh Giuseppe Piazzi.
Ceres merupakan asteroid pertama yang ditemukan, meskipun pada saat itu objek ini diklasifikasikan sebagai planet. Pada 24 Agustus 2006, Persatuan Astronomi Internasional memutuskan untuk mengubah status Ceres menjadi planet Katai. Permukaan Ceres mungkin merupakan campuran antara es, air, dan berbagai mineral terhidrasi seperti karbonat dan lempung. Planet Katai ini tampak terdiferensiasi dengan inti yang berbatu dan mantel yang beres, dan mungkin mengandung samudra di bawah permukaannya. Dari bumi, magnitudo tampak Ceres bervariasi antara 6,7 hingga 9,3, sehingga terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang kecuali jika langit sangat gelap. Wahana Dawn yang diluncurkan oleh NASA pada 27 September 2007 diperkirakan akan menjadi wahana pertama yang menjelajahi Ceres. Wahana tersebut meninggalkan asteroid 4 Vesta pada tanggal 5 September 2012 dan mencapai Ceres pada tahun 2015. Planet Katai ini dinamai Ceres dari Dewi Agrikultur Romawi. Kemudian yang keempat adalah Haumea. Haumea adalah sebuah planet kecil berbentuk unik di tata surya, tepatnya dalam sabuk Kuiper. Haumea termasuk anggota planet kerdil yang diketahui berjumlah 5 planet seperti yang saya sebutkan tadi. Bentuknya sangat unik dan berbeda dengan planet lainnya. Jika planet biasanya berbentuk bulat, lain halnya dengan Haumea. Planet kecil yang satu ini berbentuk elipsoid. Jika diperkirakan bentuk anehnya ini adalah akibat rotasi yang sangat cepat. Mungkin dulu Haumea ditabrak oleh beberapa objek tata surya lainnya sehingga berotasi sangat cepat. Planet ini mengorbit matahari dengan kecepatan 4.484 km per detik. Karena jaraknya sangat jauh dari matahari, planet ini membutuhkan waktu sekitar 283 tahun untuk satu kali orbitnya. Orbit Haumea memiliki eksentrisasi sedikit lebih besar dari anggota lain dari anggota sabuk Kuiper. Hal ini merupakan keunikan tersendiri bagi Haumea. Haumea diperkirakan memiliki massa yang sangat ringan, sepertiga dari Pluto. Suhu yang ada di planet ini sangat dingin, diperkirakan minus 50 derajat Kelvin. Haumea memiliki 2 buah satelit kecil yang mengorbitnya. 2 satelit ini bernama Haumea 1 Hyakka dan Haumea 2 Namaka. Penemuan Haumea masih diperebutkan. Haumea ditemukan oleh tim yang dipimpin oleh Mike Brown yang ada di Observatorium Palomar di Amerika Serikat pada tahun 2004, dan juga oleh tim yang dipimpin oleh J.L. Ortiz di Sierra Nevada Observatory di Spanyol pada tahun 2005. Penamaan Haumea diambil dari mitologi Hawaii untuk menghormati tempat menemukannya di Hawaii. Sebenarnya sebelum dinamakan Haumea, planet ini dinamakan Santa karena tim Mike Brown menemukannya pada 28 Desember. Setelah itu diganti Haumea karena menurut IAU penamaan harus diambil dari mitologi. Planet ini merupakan objek paling terang ketiga di sabuk Kuiper setelah Pluto dan Makemake. Nah, yang terakhir adalah Makemake. Setelah menunggu 3 tahun lamanya, akhirnya objek sabuk Kuiper 2005 FY9 yang juga disebut sebagai kelinci Paskah mendapatkan nama resminya. Tidak hanya itu, ia juga diklasifikasikan sebagai planet Katai dan Plutoid. Nama resmi si kelinci Paskah yang ditemukan beberapa hari sebelum Paskah 2005 adalah Makemake, atau jika dilafalkan dalam bahasa Inggris jadi Makai. Makemake atau Makai adalah dewa kemanusiaan dan dewa kesuburan dalam mitologi di Kepulauan Pasifik Selatan, yakni di Pulau Rapa Nui. Di sana Makemake dikenal sebagai dewa yang memimpin suku manusia burung Tangata, dan ia adalah dewa yang berbentuk burung laut. Menurut legenda, si burung laut itu adalah reinkarnasi dari Makemake. Simbol Makemake adalah manusia berkepala burung dan bisa ditemukan di petrolips di kepulauan tersebut. Makemake yang bagi Mike Brown penemuannya masih dipanggil kelinci Paskah merupakan salah satu penghuni baru kelas planet Katai dengan ukuran 2/3 Pluto dan orbitnya tidaklah aneh. Yang pasti, Makemake ini merupakan salah satu objek yang paling terang di sabuk Kuiper selain Pluto. Permukaan Makemake dilapisi oleh sejumlah besar es, metana murni yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Makemake sendiri memiliki kecerlangan sekitar 16,7 magnitude dan bisa dilihat di konstelasi Coma Berenice dengan diameter sekitar 1.500 km, dan sampai saat ini belum ada satelit yang terdeteksi di sekitar Makemake. Oke, sekian untuk part keempat kali ini dan lesson kali ini. Selanjutnya yang terakhir ada lesson kelima, yaitu saya akan meresum semua course yang telah saya buat kali ini. Oke, terima kasih telah mendengarkan and see you on the next lesson.